selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini nak? Baik, baik ya. Berarti semuanya dalam keadaan baik-baik. Di sini ibu mau informasikan sedikit ya nak ya. Kalau hari ini ada guru yang berhalangan hadir, jadi ibu menyatukan kelas di dalam ruangan ini. Contoh seperti kelas 5A dan kelas 6A digabung menjadi satu kelas ya. Apa ya? Ya walaupun begitu tapi tetap anak ibu fokus dengan pembelajaran di kelas masing-masing. Oke, sebelumnya ibu akan memilih satu ketua kelas yang akan memimpin di kelas gabungan ini ya. Ibu tunjuk dari kelas 6 ya nak ya. Gibran mau nak jadi ketua kelasnya di kelas gabungan ini, bersedia nak? Iya. Oke ya, terima kasih ya kepada Gibran karena sudah bersedia menjadi ketua kelas di kelas gabungan ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa, doa dimulai. Selesai. Ya, sekarang ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ibu mulai dari kelas 5. Kelas 5 ibu mau bertanya. Anak kelas 5, adakah teman kita yang hari ini tidak hadir nak? Oh iya, namanya Kesia ya. Kesia berarti cuma satu ya nak ya. Ya, oke, terima kasih. Dari kelas 5 satu orang tidak hadir. Sekarang ibu ke kelas 6. Kelas 6 ibu mau bertanya, adakah teman kita yang tidak hadir hari ini nak? Tidak ada, hadir semua. Ya, terima kasih. Berarti semua masih semangat ya untuk belajar. Baiklah, ibu di sini akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya ibu mau menyampaikan karena ini kelas gabungan, berarti nanti ibu akan menjelaskan dua materi dari dua kelas yang berbeda ya nak ya. Oke, sama-sama kita mengikutinya satu persatu. Anak ibu tetap tertib ya. Oke, kita lihat ini ya. Seperti yang ini. Untuk kelas 5 materi yang akan ibu sampaikan nanti yaitu tentang siklus air. Untuk yang kelas 6 materi ini matematika tentang luas permukaan kubus ya nak ya. Oke, perhatikan lagi nak. Ibu mulai dari kelas 5 lah dulu ya. Iya. Perhatikan anak kelas 5. Di sini anak kelas 5 topik kita hari ini karena ini pembelajarannya baru. Nanti anak ibu buka dulu buku tema 8 halaman 2 sampai 3. Nanti anak ibu baca dulu ya nak ya. Di sini yang berjudul tentang demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km ya. Di sini ibu kasih waktu dulu ya. Sekitar 10 menit lah ya nak ya. Ibu kasih waktu anak kelas 5 membaca ya nak ya. Oke? Iya. Sekarang ibu lanjutlah ke kelas 6. Iya, ke kelas 6 ya. Iya, materi kita tadi untuk kelas 6 yaitu tentang matematika luas permukaan kubus. Ya, perhatikan lagi nak. Ibu mau mengulang yang kemarin itu. Anak kelas 6. Anak kelas 6 perhatikan dulu. Yang kemarin kan kita sudah belajar tentang volume kubus. Ini rumusnya ya, yaitu volume sama dengan sisi pangkat 3. Jadi kita harus tetap ingat sebelum mulai pembelajaran baru ya ya. Jadi kita sudah mengingat kembali. Sekarang kita melihat contohnya ya. Ini contohnya yaitu tentang sebuah kubus dengan panjang sisi 4 cm ini nah ya. Punya sisinya kubus ini nah ya. Jadi di sini diminta itulah volume kubus tersebut ya. Setelah kita menghitungnya sisi dari sini semua, ya di sini terdapatlah rumusnya. Adalah jawabannya nah ya. Di sini volume sama dengan sisi pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 sama dengan hasilnya 64. Jadi sama dengan 64 cm pangkat 3. Itulah dia contoh soalnya dengan jawabannya nah ya. Selanjutnya kita lihat lagi nah. Iya, di sini inilah pembahasan yang akan kita lihat ya tentang luas permukaan kubus. Namun sebelumnya ibu mau menjelaskan sedikit ya tentang kubus ini ya. Ibu kasih contoh ini kita ibaratkan kubus ya. Sebelumnya kita sudah tahu kalau kubus itu terdiri dari berapa sisi nah? Iya benar ada 6 sisi ya. Contoh pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sisinya nah ya. Jadi di sini bisa kita jawab ada kubus terdapat ada 6 persegi.
iya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, iya, di sini sudah ada jawaban juga Ibu kasih ya. 6 dikali sisi pangkat 2, yaitu berarti sama dengan 6 kali 4 pangkat 2. Jadi sama dengan 6 dikali 16 ya. Jadi bisa juga sama dengan 96 atau 96 cm pangkat 2. Oke, perhatikan kembali anak kelas 6. Itu tadi kalau dia pupusnya 1. Ini pupusnya sudah 2 nah. Dia kalau 2 sudah Ibu kasih contoh seperti ini. Dia berimpit atau menempel ya nak ya. Kalau kita lihat contohnya di sini sudah 2 pupusnya. Ibaratkan ini A dan B ya nak ya. Ya coba kita hitung dulu ya nak ya. Kenapa dibilang 10 cm ya? Ya jadi kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya benar nah ya. Iya ada 10. Ini penjelasannya. Kita lihat nah ini. Ini contoh soalnya. Di sini tadi kan rumus Ibu kan ada 2 ya, A dan B. Ini ibaratkan tadi yang berimpit atau menempel ya nak ya. Iya, jadi ada 10 cm katanya. Kita lihatlah penjelasannya. Pupus A sama dengan satu sisi yang berimpit. Iya, benar. Ini yang berimpit atau yang tanda merah ini nah kita sudah hasil ya. Itu namanya satu sisi yang berimpit ya permukaannya nah ya. Sedangkan pupus B sama dengan satu sisi berimpit sama 5 jadinya. Satu karena satunya berimpit atau menempel. Jadi di sini ada 10 sisi yang terlihat. Karena satu sisi dari A dan B sudah menempel atau berimpit, jadi tidak nampak ya permukaannya. Di sini bisa kita lihat rumusnya. Jadi 2 sama dengan 10 dikali sisi pangkat 2 atau sama dengan 6 dikali 10 ya. 10 dari permukaan ini nah ya. Pangkat 2 sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 1000. Sama dengan 1000 cm pangkat 2 ya. Karena di sini luas, biasanya kalau luas itu semua menggunakan pangkat nah ya. Mau luas apa? Mau luas lapangan, luas rumah ya ya. Oke, biar kita tahu. Di sini kita lihat lagi nah. Di sini bagaimana kalau pupusnya ada 3? Ini beda lagi, tapi hampir sama kayak yang 2 tadi ya nah ya. Ini nama sudah gabungan ya. Di sini ada luas permukaan gabungan. Di sini udah Ibu kasih contoh. Ada A, B, C. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kami sebelumnya itu harus hasil dulu nah, biar kita tahu berapa permukaan atau yang berimpit ya atau yang menempel. Di sini ada penjelasan. Pupus 1 atau A ini satu sisinya berimpit. Iya benar ya nah ya. Ini bisa kita lihat. Iya berimpit 1. Lihat lagi yang B. Kalau yang B berapa yang berimpit atau yang menempel dia? Iya ini ada 1 dan yang sampingnya 2. Makanya 2 sisinya berimpit. Sedangkan yang C atau yang ketiga satu sisinya yang berimpit nah ya. Iya hanya ini saja yang berimpit. Jadi semua ada 14 sisi yang terlihat. Ada 14 sisi permukaannya bisa kita lihat ya. Oke, selanjutnya lihat nah. Oke, setelah tadi penjelasan untuk kelas 6, di sini Ibu membuat kelompok ya nak ya, masing-masing 4 orang. Namun kemarin kan kita sudah ada kelompok. Jadi anak Ibu bisa lah kelompok yang kemarin aja kita buat lagi ya. Buat lagi kita buat yang baru ya. Oke, kita lihat dulu apalah soalnya ya. Inilah soalnya. Tugas kelompok itu ya kerjakan tugas kelompok dari buku bacaan halaman 127 sampai 128. Anak Ibu buka dulu bukunya ya nah ya, halaman 127 sampai 28. Tugasnya seperti ini. Seperti yang tadi. Nanti anak Ibu hitunglah luas dari permukaan bangun berikut. Namun sebelumnya anak Ibu harus terlebih dahulu mengelompokkan. Contohnya A, B, C, D, E. Ya gitu selanjutnya ya baru hasil dia nah. Biar nampak berapa nanti yang berimpit dia permukaannya. Jadi biar bisa anak Ibu dapat jawabannya nah ya. Iya diarsir dibuat juga berapa yang ini ya nah ya. Oke, namun jika anak Ibu belum jelas nanti anak Ibu bisa buka buku paketnya. Nanti di situ ada juga lagi penjelasan dari permukaan pupus itu ya nah ya. Ini untuk tugas dari anak kelas 6 ya nah ya. Oke, anak kelas 6 sudah bisa dikerjakan? Oh iya bagus. Selanjutnya kita lihatlah di sini. Ibu mau menjelaskan untuk anak kelas 5 tentang siklus air. Iya. Oke, anak kelas 5 sekarang perhatikan nah.
benar, iya ya. Iya, selanjutnya nomor 2, di mana terjadi peristiwa tersebut? Di mana tadi? Di Medan kah? Di mana? Oh iya benar. Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya tadi? Terjadi karena apa? Oke, siapa nak? Oh iya benar. Yang keempat, apa saja kegunaan air bagi hidup manusia? Ini umum lah ya, bisa lah semua menjawabnya. Untuk kita ini, untuk apa lah? Apa nak? Iya, untuk minum, untuk masak dan lain-lain. Namun selain untuk kita, ada juga makhluk hidup yang lain ya, nah, seperti tumbuhan atau hewan. Mereka juga memerlukan air ya. Jadi kita semua sangat memerlukan air. Jadi kita harus bisa menghemat air dan menggunakan sebaik mungkin ya, nah ya. Selanjutnya kita lihat kembali pertanyaan yang nomor 5. Apa yang terjadi jika air di bumi habis? Apa yang terjadi? Apa? Iya benar, akan terjadi kematian mungkin lah ya. Bisa punah karena kita semua memerlukan air. Jika air tidak ada di bumi ini, lambat laun mungkin kita akan semua mati gitu ya nak ya. Jadi kita harus bisa selalu menjaga air itu ya nak, dipergunakan sebaik mungkin ya. Oke, kita lihat selanjutnya nak, anak kelas 5. Nah, ini coba perhatikan lagi gambar dari buku kita halaman 9. Ini tentang gambar dari siklus air itu ya. Coba perhatikan dulu ini. Di sini ibu menjelaskan sedikit lagi tentang siklus air. Sebelumnya ibu mau bertanya, apa siklus air itu? Apa? Oh iya, tentang suatu proses yang jadi berulang-ulang ya. Iya, di sini kita lihat ini ada air yang berkumpul di sini. Ini air ini dari sungai, dari rumah kita semua mengalir di sini atau berkumpul di sini. Dan ini terjadi ketika di siang hari ya. Jadi ada penguapan, dia menguap lah. Setelah dia menguap, dia berkumpul dan terjadilah seperti awan ya, seperti kita lihat ya. Awan-awan berkumpul semua uap air itu, akhirnya dia berubah. Itu yang namanya kita sering lihat tiba-tiba dari yang cerah menjadi berawan. Setelah air itu berkumpul, mungkin tidak tahan lagi dia menampung airnya, terjadilah tetesan air. Itu namanya hujan. Setelah hujan dia akan membasahi bumi ya nak ya, membasahi bumi dan air pun diserap oleh tanah ya, dan kemudian akan muncul kembali di permukaan bumi ya. Seperti yang kita lihat sering air ya di halaman kita. Itulah terjadi kembali lagi ini. Berulang lagi dia nak ya. Dari sungai, dari rumah kita mengalir semua dan berkumpul. Itu terjadi siang hari, kemudian menjadi uap air itu berkumpul jadi awan, dan terjadilah awan yang berawan, terjadilah hujan. Itulah prosesnya selalu berulang-ulang ya. Mulai siklus air. Perhatikan kembali anak kelas 5. Ini dia namanya. Bisa kita lihat ya tentang siklus air. Evaporasi ini yaitu ini uap air yang sudah mengumpul dan terjadilah atau mengumpul, dia berubah jadi awan yang jadi namanya kondensasi. Kemudian setelah itu dia akan, setelah dia mengumpul awan itu menjadi penuh dia uap air tadi, dan menjadilah tetesan air hujan. Itu namanya presipitasi ya. Setelah hujan pun akan air menyerap ke tanah ya, dan kemudian timbul di permukaan bumi. Itu namanya infiltrasi ya. Nah itulah dia siklus air yang selalu berulang-ulang. Selanjutnya kita bisa lihat ini penjelasannya tentang siklus. Ada 4 ya dari siklus air penjelasannya. Tadi evaporasi, tadi mungkin apa itu ya? Ini ya penjelasannya. Evaporasi yaitu penguapan air di permukaan bumi. Selanjutnya kondensasi yaitu uap air mengembun menjadi awan. Selanjutnya presipitasi yaitu uap air pada awan berubah menjadi titik-titik air. Itu namanya hujan ya. Selanjutnya infiltrasi yaitu air hujan diserap ke dalam tanah dan muncul di permukaan bumi. Itulah penjelasan dari yang tadi siklus air tadi ya. Oke, di sini kemudian ibu mau membuat kelompok, tapi nggak usah lah kita buat kelompok karena kelompok kemarin kan masih ada ya, untuk mempersingkat waktu kita ya. Jadi sini tugasnya anak ibu buatlah bagian siklus air, dan sini lengkapi dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan proses siklus tadi seperti yang dijelaskan tadi ya. Anak kelas 5 kan sudah ngerti semua, anak muda karena ada yang belum jelas. Oh iya,
Itu contoh dari yang ibu buat. Nanti anak ibu bisa buat lagi. Ini lagi ada beberapa contoh ya. Oke. Anak ibu bisa kumpulkan tugasnya sekarang. Yuk, dari yang kelas 6 sudah bisa ya anak ya. Oke, yang kelas 5 lagi. Oke, bentar ya ibu bisa beberapa ya. Oke, terima kasih atas hasilnya yang sudah dibuat anak ibu. Ternyata cukup baik ya. Namun walaupun begitu tetaplah kita belajar ya. Jangan hanya di sekolah, nanti kalau udah di rumah diulang kembali. Anak kelas 5 tentang siklus air tadi, anak kelas 6 belajar lagi tentang luas permukaan tubuh tadi ya, biar tambah pintar ya. Oke, kita sekarang mau pulang. Sebelumnya kita rapikan kembali tempat duduk kita, meja dan bukunya sudah rapi semua nak. Oke, baiklah, kita berdoa sebelum kita pulang. Doa dimulai, doa selesai. Iya, demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Hati-hati jalan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.